Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya di sini di ngaji rutin ya pada bulan Ramadan kali ini. Semoga kita selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita semoga selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah sebelum kita mulai pembahasan materi pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat sah puasa dan syarat wajib berpuasa, maka kali ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ya. Apabila tidak dikerjakan maka puasanya itu tidak sah tentunya ya. Seperti itu. Oke, rukun puasa ini ada perbedaan nanti antara puasa wajib dan puasa sunnah tentunya. Ya, ini secara globalnya dahulu ya. Rukun puasa itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Itu yang pertama niat ya. Niat pada malam sebelum kita berpuasa ya. Jadi setiap malam ya, terutama pada bulan Ramadan itu niatnya itu harus pada waktu malam hari atau pada waktu sahur itu boleh. Pokok sebelum sampai waktu sahur berakhir ya. Jadi harus niat terlebih dahulu ya. Seperti itu. Jadi pada malam sebelumnya ya. Jadi seumpamanya sekarang itu kita sudah mulai berpuasa, berarti tadi malam kita harus sudah niat untuk berpuasa. Oke, sabdanya Rasulullah, malam yujma'i siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Ini ini harus diketahui. Jadi niat pada siang hari, pada sudah matahari sudah terbit seperti itu kalau puasa wajib itu jelas tidak bisa. Ini dikecualikan pada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niat pada waktu siang harinya ya. Asalkan belum makan apa-apa dan matahari itu belum condong ke barat. Artinya ya condong ke barat ya, matahari sudah ada di barat ya, condong ke barat ya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita niat jam 9 misalnya kita mau puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan sebagainya, kita paginya masih asalkan belum makan apa-apa ya, tapi kita niat malamnya kan lupa niat. Terus kita niatnya itu jam 9 pagi gitu, atau jam 10 pagi, jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Itu niat boleh. Boleh niat pada waktu itu ya, pada waktu siang hari boleh. Pokok sebelum matahari condong ke barat ya, sebelum itu ya. Ini hadisnya sudah jelas ya. Jadi itu ya, jadi perbedaannya kalau puasa wajib atau di sini konteksnya adalah puasa Ramadan ya. Ramadan itu niatnya sebelum waktu puasa, artinya pada malam hari atau pada waktu sahur ya. Tapi kalau
puasa sunnah itu boleh pada waktu siang hari atau pagi hari, tepatnya sebelum matahari condong ke barat. Ya, kalau semisal kita lupa niat pada malam harinya, itu kalau puasa sunnah itu boleh. Tapi kalau kita puasa wajib itu jelas puasa siangnya itu tidak sah. Nomor 2 yaitu niatnya lagi rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itu rukunnya. Ini 2 ini harus kita lakukan. Ya, jelas ya, sampai berbuka terbenamnya matahari ini. Nah, itu adalah rukun puasa. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa di sini yang pertama itu makan dan minum secara disengaja. Jadi makan dan minum itu membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak disengaja, misalnya lupa, itu tidak apa-apa. Dilanjutkan puasanya, tapi jangan diteruskan. Ya, puasa itu jangan diteruskan. Kalau puasa itu makan itu tidak sengaja, lupa ini hari puasa ya, saya tadi kan puasa, segera hentikan, langsung lanjut puasa kembali, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu hadisnya Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Nah, itu yang membatalkan puasa. Dan ada lagi yang membatalkan puasa itu yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada pada badan, seperti lubang telinga, hidung dan lain sebagainya. Ini sama dengan makan dan minum, artinya juga membatalkan puasa. Nah, ini sama ya, jadi itu membatalkan puasa. Nah, jadi tidak boleh dengan sengaja. Tetapi ada yang berpendapat juga, untuk ada ulama lain yang berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi ya kalau menurut saya juga membatalkan puasa tidak apa-apa, kita ikut yang membatalkan puasa boleh ya. Itu kalau memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang yang ada pada tubuh manusia, itu ya, lubang 9, mata, hidung, telinga, sengaja dimasuki air, itu membatalkan puasa. Oke. Terus yang kedua yaitu muntah secara disengaja. Muntah yang disengaja walaupun tidak ada yang kembali ke dalam muntah, atau yang tidak sengaja, tidak ada yang kembali ke dalam, artinya muntahnya itu tidak dimasukkan lagi, itu nampaknya disengaja, ya jelas membatalkan. Kalau tidak disengaja itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasanya. Terus yang ketiga yaitu bersetubuh. Bersetubuh itu ya berhubungan badan antara suami dan istri pada siang hari gitu loh. Nah, tapi kalau pada malam hari tidak apa-apa. Nah, tapi kalau andaikan nanti pada siang hari itu dilakukan, maka wajib baginya membayar kafarat. Kafarat itu denda. Ini ada 3 macam: memerdekakan hamba, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga yaitu kalau tidak kuat puasa, bersedekahlah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, tiap-tiap orang 3/4 liter gitu. Ya, tinggal itu aja. Nah, itu adalah yang membatalkan puasa ya. Selanjutnya yaitu keluar darah haid atau kotoran. Keluar darah haid atau kotoran itu juga membatalkan puasa. Nifas juga ya, darah sesudah melahirkan itu membatalkan puasa ya. Ini jadi itu
Yang nomor 5 yaitu gila. Jika gila itu datang pada waktu siang hari, maka batalah puasanya. Ya, tapi kalau gilanya malam hari, maka puasa sebelum gila itu masih sah. Tapi kalau puasanya kalau hari ini semisal ada orang tiba-tiba gila, berarti puasanya tidak sah. Yang terakhir itu adalah keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena mimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa ini. Jadi kalau misal keluar mani karena tidak disengaja itu tidak apa-apa, tapi kalau memang disengaja itu baru membatalkan puasa. Disengaja atau tidak, kita harus tetap melaksanakan mandi wajib atau mandi junub, ya, itu yang harus kita ketahui bersama. Oke, itu adalah rukun dan yang membatalkan puasa. Oke, mudah-mudahan ngaji yang sedikit ini bisa kita pahami dengan baik, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dan sedikit informasi ini berguna bagi kita semua, dan puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.